Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'inu wa naghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Selamat malam pemirsa Ngaji Selosohan dimanapun Anda berada. Kembali lagi dalam acara Ngaji Selosohan yang disiarkan langsung secara live streaming di Fanspeak Facebook PCNU Lumajang setiap Senin malam Selasa. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan rahmat serta karunia-Nya sehingga pada malam Selasa kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam acara Ngaji Selosohan yang insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kehadirat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, kerabat dan umatnya yang senantiasa istiqomah sampai akhir zaman. Pemirsa Ngaji Selosohan, acara ini terselenggara atas kerjasama Lembaga Ta'lif wan Nasr dan Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Lumajang. Pada malam hari ini, Senin 21 Desember 2020, kita akan membahas sebuah tema tentang sehat jiwa dan raga menurut pandangan Islam. Tema ini akan kita kupas dan kita bahas bersama narasumber yang sudah hadir di sebelah kanan saya pada malam hari ini. Beliau adalah Kiai Haji Ahmad Husairi SPDI, beliau Wakil Rois Suriah PCNU Lumajang. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Kiai? Alhamdulillah rabbil alamin. Baiklah pemirsa Ngaji Selosohan, untuk mempersingkat waktu pada malam hari ini langsung saja waktu kami berikan sepenuhnya kepada Kiai Haji Ahmad Husairi untuk membahas, mengupas serta menjelaskan tentang tema pada malam hari ini. Kami persilakan Kiai, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa live streaming fanpage LTNNU PCNU Kabupaten Lumajang, tak lupa kepada jajaran Lembaga Ta'lif wan Nasr, juga jajaran Lembaga Dakwah NU yang mungkin sedang menyimak dari tempat kediaman masing-masing, dan yang kami cintai adalah seluruh pecinta Ngaji Selosohan dari warga Jamiah Nahdlatul Ulama dimanapun berada. Alhamdulillah, pada malam hari ini Ngaji Seloso yang insya Allah ini adalah yang hampir akhir di tahun ini. Karena insya Allah untuk Seloso Senin malam Selasa depan adalah yang paling akhir. Nek cara rek badminton niku last one, ya, kurang satu ya. Ya mudah-mudahan Ngaji Selosoan terus akan bisa berjalan untuk tahun depan semakin meningkat lagi, temanya semakin menarik, sehingga ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdiyah bisa diterima oleh semua kalangan, sehingga Indonesia semakin jaya, khususnya Lumajang menjadi daerah masyarakatnya masyarakat yang sehat, yang kuat, yang bermartabat. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itulah maka pada malam hari ini memang kami sengaja melihat situasi dan kondisi yang sekarang itu katanya tahap kedua dari pandemi Corona COVID-19 yang banyak negara juga harus lockdown lagi karena serangan virus yang semakin tidak karuan katanya begitu. Bahkan tadi
teman kami satu kelompok, bukan hanya satu kelas tapi satu kelompok pada saat pelatihan haji. Beliau adalah Kasih PD Pontren Kabupaten Pasuruan. Beliau sebelum juga pernah mondok di Sarang, beliau juga mondok di Tebuireng. Nah, beliau adalah Bapak Ahmad Sarjono yang pada saat pelatihan integrasi haji itu sering satu grup dengan saya. Bahkan saya punya video pada saat menangani jamaah, drama menangani jamaah ketika ada salah satu jamaah yang ngeyel tidak mau pindah kloter begitu ya. Beliau yang ngedem-ngedemi. Nah ini ternyata tadi meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam usia yang masih tidak terlalu sepuh, insya Allah beliau 51 usianya. Mudah-mudahan husnul khotimah. Amin, amin, amin. Nah inilah yang menyebabkan kita ini harus lebih waspada lagi katanya sih. Untuk gelombang kedua ini memang serangannya katanya lebih dahsyat. Karena itu mudah-mudahan khususnya warga Lumajang dan wabil khusus lagi adalah teman-teman warga Jamiah Nahdlatul Ulama, warga LTN, NU, PCNU, LDNU dan lembaga Lajnah Jabatan Umum yang lain di Lumajang senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Nah, sehat di sini tentunya tidak hanya sehat dalam sisi jasmani. Secara lahir juga yang sangat penting itu adalah kesehatan ruhani. Maka tema kali ini nanti kita mengangkat tentang kesehatan jiwa dan raga itu adalah sehat jasmani sekaligus sehat rohani. Karena kesehatan jiwa ini sangat penting sekali. Orang kalau jiwanya tidak sehat, ibadahnya juga enggak sah. Orang gila ya ibadahnya mboten sehat, mboten sah kan itu. Makanya sangat perlu sekali kesehatan jiwa dan raga. Karena itulah founding father kita, pendiri kita dalam menciptakan lagu kebangsaan itu kan, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Jadi yang pertama itu bangunlah jiwanya. Jiwa harus dibangunkan dulu, harus dibenahi, diperbaiki. Yang masih tidur ya digugahi, yang sudah bangun tapi tidak karuan ya dibenahi, yang masih sakit ditambani, yang sudah baik ya terus dipupuk kebaikannya. Kemudian juga bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Raganya juga harus dibangun juga. Nah sekarang ini terkadang orang hanya sibuk dengan membangun fisik tapi lupa membangun mental. Nah oleh karena itulah maka yang perlu kami sampaikan bahwa memang manusia itu kan terdiri dari ada jasad, ada jiwa, dan ada ruh. Ya. Jasad ini tentunya sesuatu yang bisa kita panca indera, bisa terasa ketika kita raba, bisa kita cium, ya ada indera penciuman, ada indera peraba, penglihatan dan sebagainya. Ini adalah jasad kita. Nah ada lagi itu ruh. Ruh itu adalah yang menghidupkan jasad tentunya. Nah ruh itu akan tampak ketika memang melekat pada jasad. Ruh itu tidak tampak ketika tidak ada barangnya. Jadi ya memang roh itu seperti apa roh itu sifat, apa barang, wallahu a'lam. Urusan roh itu memang Allah sendiri sudah menyampaikan, wa yas'alunaka 'anir ruh, ya, kemudian kul min amri rabbi, begitu ya. Jadi roh itu adalah urusan Allah. Jadi kita tidak paham apakah roh itu semacam sifat kayak warna, ya. Warna itu kalau tidak ada bandanya kan tidak bisa kelihatan. Putih itu tampak putih manakala melekat nang tembok, melekat nang kertas, itu baru tampak. Tapi kalau tidak ada kan ya tidak tampak. Nah apakah roh seperti itu? Wallahu a'lam, kita tidak paham. Kita memang itu urusan Allah. Tapi yang jelas roh itu ada. Nah tampaknya roh itu ada itu ketika memang melekat bersama dengan jasad. Dan roh ini tidak pernah rusak. Jadi bahkan roh itu mulai dari semenjak sebedak zaman azali, ya, sebedak zaman dulu roh kita itu sudah diciptakan oleh Allah, tinggal waktunya saja menunggu kapan kita
diciptakan di dalam perut, kemudian baru ditiupkan di dalam diri kita. Dan itu sudah menyampaikan roh itu bahwa ketika alastu bi rabbikum, kata Allah, qalu bala syahidna, semua roh sudah menyatakan bahwa Allah adalah Tuhannya. Nah, karena itu ketika nanti kemudian ketika melekat di badan, kemudian lantaran badannya tidak karu-karuan, akhirnya roh terpengaruh juga, maka nanti yang disiksa ini rohnya. Ya, ini makanya kasihan juga roh itu sebenarnya manakala bersama dengan badan yang buatan karu-karuan. Karena nanti yang juga ikut disiksa, kan begitu ya, kan disiksa. Padahal yaitu yang awal menyatakan, sudah menyatakan Allah, tapi nyata kok menjadi kafir, maka roh itu yang akan menerima siksaan. Para pemirsa yang kami hormati, oleh karena itulah maka kemudian yang ketiga ya, ini yang ketiga ada jiwa. Jiwa ini memang yang terkait dengan hampir perasaan lah istilahnya, hampir yang terkait dengan perasaan, yaitu antara jasad dan roh. Jadi ada yang menyamakan juga bahwa jiwa itu katanya roh dan jiwa itu dimanyakan, tapi banyak yang menyangkal bahwa roh dan jiwa itu tidak sama, gitu ya. Karena jiwa itu kan terkait dengan ada perasaan di dalam rasa semacam itu. Makanya jiwa itu kalau dalam bahasa Arab dikatakan nafas, biasanya begitu. Nah, di dalam agama kita memang keberadaan jiwa dan ruh kita, jasad, jiwa dan ruh kita itu memang harus kita jaga, ya. Jadi raga dan jiwa itu harus kita jaga. Makanya di dalam kitab-kitab itu disampaikan bahwa ada 5 hal yang harus kita jaga. Di antaranya kita harus hifdzuddin, harus menjaga agama. Ya, agama ini kan kaitan dengan dari batin kita ya. Kemudian yang kedua harus menjaga akal kita. Akal ini juga yang berkaitan juga dengan yang ada dalam diri kita. Kemudian yang ketiga menjaga jiwa kita, menjaga jiwa, menjaga nafas. Kemudian yang keempat ini adalah menjaga harta. Kemudian yang kelima kita berkewajiban untuk menjaga keturunan. Yang masing-masing 5 ini manakala ada pelanggaran tentunya, maka ada hukumannya di dalam Islam ini. Kita diperintahkan untuk menjaga agama. Kalau kita sampai tidak jaga agama, apakah kita keluar dari agama, maka ya ada hukuman, bahkan ada had, bisa dibunuh juga kita. Kemudian yang kedua menjaga akal kita. Ketika akal kita rusak dengan minuman keras atau apa gitu ya, maka juga ada hukumannya. Kita bisa juga dicambuk, dikuai dengan hukuman. Kemudian yang ketiga termasuk ketika menjaga nafas kita, menjaga jiwa kita, atau menjaga ruh kita. Ketika ada orang berusaha untuk membunuh orang lain, maka kemudian dia juga dibunuh. Ketika dia mengancam mungkin anggota badan yang dirusak oleh orang lain, maka dia anggota badannya juga dirusak. Begitu itu ada hukum kisos itu ya, ada hukumannya gitu ya. Kemudian yang keempat, kita harus menjaga harta kita, harta yang sudah kita kumpulkan untuk bekal kita ibadah. Kok kemudian ada yang merusak harta kita, ada yang ngambil, maka juga ada hukumannya. Bisa dipotong tangannya yang ngambil, yang nyuri kan gitu ya, dan seterusnya. Nah, termasuk kita wajib menjaga nasab. Keturunan harus jelas. Makanya dengan melalui perkawinan keturunan harus jelas. Makanya ketika orang kemudian hanya melampiaskan nafsunya, kemudian melakukan perzinahan yang menyebabkan nasab tidak jelas, maka juga ada hadnya. Bagi orang yang zina muhson, maka dia akan dipukuli di tengah lapangan sampai mati kan gitu. Yang zina ghairu muhson, maka itu dicambuk 80 kali yang ya seperti itu. Nah, berarti kan ini harus kita jaga bahwa ini masih sangat berpengaruh dengan jasad dan jiwa kita. Makanya yang ini harus sama-sama kita jaga. Makanya ketika menafsirkan sebuah ayat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim, al-ayahnya. Kata Allah, hendaklah orang-orang itu mengkhawatirkan ketika meninggalkan generasi berikutnya, generasi yang lemah,
generasi yang tidak sehat, generasi yang sakit, apalagi generasi yang mati kan gitu ya. Khaufu alaihim, khawatirkanlah mereka. Nah, di'afan ini memang lemah. Yang namanya lemah ini kan cenderung bisa sakit dan akhirnya kan bisa mati. Nah, apa yang dikhawatirkan ini, yang harus dikhawatirkan oleh orang-orang yang beriman tentunya kita, maka yang pertama adalah jangan sampai kita tinggalkan diri kita dan keluarga kita itu lemah dari sisi imannya sakit, imannya apalagi mati, naudzubillah min dzalik. Imannya sakit harus kalau mati harus dihidupkan gitu ya. Kemudian lemah atau sakit ekonomi, ya ini juga jadi masalah. Makanya jangan sampai tinggalkan generasi kita lemah ekonomi, sakit ekonomi, bahkan apalagi tidak punya ekonomi, mati ekonominya. Ini juga sampai dikatakan menyengsarakan itu. Iya. Fakir itu kata Rasulullah, kadal fakru ayakuna kufra. Hampir saja kefakiran bisa mendatangkan kekufuran. Ya, makanya ketika mungkin ekonomi itu jadi masalah, monggo ini harus kita benahi. Kalau memang itu lemah, bagaimana bisa dikuatkan? Ketika sakit bisa disembuhkan, bahkan ketika mati ya harus dihidupkan, begitu ya. Nah, kemudian yang ketiga juga lemah secara fisik, ya. Lemah fisik juga ya, yang jelas lemah jasad, lemah raga itu juga mengkhawatirkan juga karena sampai Rasul kan mengatakan al-aqlu salim fil jismis salim. Akal yang baik itu berada dalam tubuh yang baik. Sehat, artinya tubuh yang sehat itu bisa diharapkan nanti akalnya juga sehat. Nah, secara otomatis kalau biasanya tubuhnya sudah tidak sehat, biasa mempengaruhi akalnya juga. Makanya kadang-kadang ada orang yang kemudian putus asa, sakit tidak sembuh-sembuh, akhirnya harus bunuh diri. Karena apa? Sangat terpengaruh. Akalnya terpengaruh karena kondisi tubuhnya tidak sehat. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya, yang keempat kata para ulama kita, lemah ilmu. Ini juga sangat mengkhawatirkan sekali karena memang kita tidak bisa lepas dari yang namanya ilmu. Bahkan Rasul sendiri menyampaikan bahwa mencari ilmu itu mulai dari gendongan ibu sampai ke liang lahat, tidak ada batasnya. Mencari ilmu itu wajib, bahkan tuntutlah, carilah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Dan bahkan dalam keterangan yang lain, orang yang ingin bahagia dunia harus dengan ilmu, bahagia akhirat dengan ilmu, bahaya keduanya juga harus dengan ilmu. Ilmu sangat menentukan sekali. Karena itulah kehidupan jiwa dan jasad seseorang itu ini sangat berpengaruh. Jadi dengan sehatnya raga ini bisa mengantarkan sehatnya jiwa pula. Nah, karena itulah maka kedua-duanya ini juga ibaratnya asupan, juga harus sama-sama asupan. Nah, kita juga memikirkan apa ya untuk kesehatan jiwa, apalagi di masa-masa pandemi seperti ini ya. Betul. Untuk kesehatan raga kita, ya kita jangan terlalu banyak tidur, kita harus olahraga, makan mematuhi yang sehat, protokol kesehatan yang sudah ditentukan oleh pemerintah, salah satunya ya, itu untuk menjaga ikhtiar untuk menjaga raga. Nah, untuk kesehatan jiwa juga perlu juga. Makanya ibaratnya kan antara jiwa dan raga ini kan dalam kehidupan kita ini ibaratnya kan siang dan malam ya. Jadi kalau memang jiwa kita itu hidup, berarti seperti siang, seperti matahari yang bisa menyinari apapun, yang bisa itu mempengaruhi raga kita. Jadi ketika memang dari jiwa dan raga itu sama-sama penting, tapi yang sangat mempengaruhi itu nanti adalah bagaimana jiwa kita. Jadi kalau hanya kesehatan raga yang kita utamakan, tapi jiwa ini tidak diutamakan, apalagi kemudian disepelekan, maka ini juga akan berpengaruh kepada jiwa melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi ketika kemudian sama-sama dibangun, sama-sama diperbaiki, bahkan jiwa ini yang mendapat asupan yang begitu banyak, sangat terkontrol, bahkan jiwa ini yang akan bisa nanti mengatur raga juga sampai-sampai. Jadi
orang itu sudah ngerti bahwa olahraga itu penting, tapi kalau jiwanya tidak, mungkin tidak bisa melakukan. Ngerti bahwa mengkonsumsi barang yang halal itu adalah mempengaruhi kesehatan. Nah ini ketika memang jiwanya nggak benar, itu mungkin dia tidak peduli itu kan. Makanya kalau dikatakan penting mana, ya tentunya yang harus kita pentingkan, yang harus kita utamakan memang membangun jiwa. Sebagaimana yang dalam lagu tadi, bangunlah jiwanya, bangunlah raganya gitu nih. Nah, ketika kemudian jiwa ini gelap, berarti ibaratnya kalau sudah ibaratnya petang, jenenge petang wis ndak ro apa-apa. Jadi bisa-bisa kalau jiwanya ini gelap, jiwanya ini mati, tidak hidup, tidak dapat asupan, otomatis kan nanti raga ini bisa melakukan hal-hal yang tidak benar bisa. Kan begitu ya. Karena makanya saling berkaitan gitu. Iya, saling berkaitan. Nah, karena itulah maka apa sekarang yang bisa menghidupkan tadi kan gitu ya, yang bisa menghidupkan jiwa kita itu seperti apa? Ya ini tentunya jiwa kita ini akan selalu hidup manakala yang pertama ditopang oleh yang pertama adalah hikmah. Ya. Yang kedua ini adalah dengan iffah. Kemudian yang ketiga itu adalah dengan kesederhanaan, kemudian juga dengan adalah dengan keadilan juga ya. Nah, hikmah ini adalah ilmu yang bermanfaat. Jadi orang itu akan jiwanya itu hidup, makanya dia memiliki ilmu yang bermanfaat sehingga dalam setiap langkah, dalam setiap tindakan dia selalu bijaksana. Dari kebijaksanaan seseorang melakukan sesuatu itu ini adalah tergantung dari ilmunya. Gitu ya. Dengan ilmu yang baik, dengan ilmu yang memang mumpuni, maka hikmah sudah ada dalam dirinya, berarti dalam setiap langkah dia akan selalu bijaksana melakukan apapun dengan kebijaksanaan, dengan pertimbangan berbagai hal. Kemudian juga yang berpengaruh juga adalah iffah ya, kesederhanaan. Kesederhanaan ini artinya adalah bahwa seseorang itu kan masih mau memikirkan orang lain, masih mau berbagi dengan orang lain walaupun dirinya sendiri kurang. Makanya di dalam kriteria orang-orang yang bertakwa ya, itu orang yang bertakwa itu kan dikatakan alladzi yunfikuna fis sarra wad dharra, orang-orang yang mau berinfak baik dalam kondisi kaya maupun dalam kondisi miskin, dalam kondisi lapang maupun kondisi sempit. Artinya orang yang bisa melakukan itu ini adalah orang yang memiliki iffah yang sempurna, memiliki kesederhanaan. Orang kalau sederhana itu, kalau kondisi kaya sudah pasti, kondisi sempit pun, kondisi kesulitan pun dia masih bisa berbagi. Kalau orang itu sederhana. Makanya iffah yang sempurna inilah yang akan mempengaruhi jiwa yang hidup tadi. Kemudian yang kedua, wal kadhiminal ghaidha, kan itu ciri-ciri orang yang beriman itu ya, yang bertakwa itu ya, orang yang mau menahan emosi. Nah, orang yang menahan emosi ini adalah termasuk syaja'ah, termasuk orang yang punya keberanian. Jadi tidak semua orang bisa memaafkan orang. Orang bisa memaklumi ketika orang lain berbuat kesalahan, ini adalah memaafkan orang yang berbuat salah itu adalah sifat syaja'ah itu. Jadi syaja'ah itu bukan kok ngepuki wong sing kendel, artinya sing ndak duwe wedi siapa, bukan itu. Artinya bisa memaafkan orang yang berbuat salah itu adalah syaja'ah yang sempurna. Nah, itu yang dimiliki Rasulullah. Rasulullah kan tidak pernah menyakiti orang. Tapi berarti apa Rasulullah pedian? Boten. Justru memaafkan orang lain yang berbuat salah itulah syaja'ah sebenarnya. Memiliki kelapangan hati. Ya, kelapangan hati. Iya. Dan ada keberanian untuk melakukan itu. Kadang-kadang kan nyepuro lu ndak gelem, kadang berarti kan penakut dia gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, kemudian adalah juga yang keempat, dia punya sifat keberimbangan. Makanya adalah ini artinya ketika dia beribadah juga berarti dia melakukan memiliki sifat ihsan. Jadi antara dunia dan akhirat, antara apa yang ia lakukan itu adalah seimbang ya, ada keseimbangan antara dunia dan akhirat.
itu yang akan menghidupkan jiwa kita. Jadi jiwa ini akan selalu hidup manakala memang kita memiliki napa niku wau hikmah, kemudian memiliki ifah, kesederhanaan, yang ketiga memiliki napa, yang ketiga tadi kelapangan hati. Kelapangan hati niku apa tadi? Ya, jadi ada adalah, kemudian satunya syaja'ah. Jadi keberanian. Ya, jadi 4 hal ini yang mempengaruhi jiwa kita hidup. Ya, jiwa kita selalu hidup ini dipengaruhi oleh 4 hal ini. Nah, oleh karena itulah tentunya kita harus senantiasa berlatih. Jadi untuk menghidupkan jiwa ini memang semuanya itu bukan perkara yang gampang, semuanya itu adalah perkara yang sulit juga. Jadi bagaimana kita memiliki ilmu, tentunya kita jangan sampai bosan untuk mencari ilmu. Memang makanya wakun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi, itu katanya Ta'limul Muta'allim. Wakun mustafidan, adalah kamu setiap hari itu selalu mencari faidah, mencari tambahan-tambahan ya dari ilmu, mencari hikmah-hikmah, mencari apalah yang menjadikan hidup kita bisa, perbuatan kita bisa bijaksana begitu ya. Minal ilmi ya, wakun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi, selalu diusahakan setiap hari bisa tambah-tambah ilmu terus. Wasbah fi buhuril fawaidi, kemudian ngelangi yo, berenanglah di di lautan faidah. Artinya bagaimana kita setiap hari itu selalu berupaya untuk mencari ilmu dan menambah pengetahuan sehingga perubahan yang selama ini terjadi ini bisa kita ikuti dengan pengertian kita yang juga selalu berubah, tidak tadi stagnan atau kemandekan di situ. Nah, ketika kita kemudian tidak melakukan itu semuanya, kemudian kita hanya cukup merasa wis pokoke nrimo ing opo eneke, kita tidak mau berusaha untuk melakukan perubahan dan kebaikan-kebaikan, maka kita dianggap menurut Ta'limul Muta'allim kita termasuk orang gila. Ya. Dalam sebuah bait dalam Ta'limul Muta'allim itu pernah disampaikan juga bahwa kamu ingin sa'aina kulla yaumin, kemudian wal jununu fununu begitu ya. Jadi itu ada sebuah bait yang menyampaikan bahwa wakun mustafidan bukan ya, kemudian kamu menginginkan alim ya, kamu menginginkan pandai, menginginkan kamu itu bisa berubah, tapi kamu tidak mau berusaha untuk itu semuanya, maka itu adalah termasuk orang gila. Memang gila itu adalah bermacam, wal jununu fununu gitu ya. Saya kadang memorinya kadang rotok lali sidik gitu ya, tapi kadang suatu ketika nanti ingat. Jadi makanya kita tidak mau berusaha untuk menghidupkan jiwa, itu termasuk orang yang gila, istilahnya kan begitu ya, karena memang gila itu tidak hanya gila secara yang psikis, secara psikis kemudian dia berubah, enggak, tapi dia istilahnya kepingin selamat tapi tidak ngelakoni dalane selamat, itu juga dikatakan gila. Makanya nek sampai banyak para ulama-ulama menyampaikan nek kepingin selamat itu ya kudu liwat dalane selamat. Kepingin selamat tapi tidak liwat dalane selamat berarti wong gendeng gitu kan. Nah, apa yang bisa menyelamatkan kita tentunya niki adalah ketika kita setiap hari, setiap waktu kita selalu bergelut dengan ilmu. Yang kedua, zikir. Zikrullah, bergelut dengan zikir, mengingat Allah dan bergelut dengan ilmu. Ini yang akan terus akan mengupdate dan akan menghidupkan jiwa-jiwa kita yang ketika memang itu stagnan bisa berkembang, ketika memang mati bisa hidup, ketika memang sakit maka bisa sembuh dan sehat, seperti itu Mas Antang. Kiai. Dari tadi apa yang jenengan sampaikan, yang pertama terkait dengan bagaimana kita bisa sehat secara iman, kita bisa sehat secara ekonomi, kita bisa sehat secara psikis, dan kemudian ada satu lagi ilmu, tadi sehat secara ilmu juga. Nah, untuk memenuhi ini semua itu kan tidak mudah, Kiai. Bahkan bisa dikatakan sulit untuk bisa sampai pada titik sempurna dari keempat ini. Nah,
dalam kehidupan sehari-hari kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk paling tidak menambah sedikit demi sedikit keimanan kita, keilmuan kita, kemudian ya tidak lupa meningkatkan taraf hidup perekonomian kita. Itu terus pun Kiai. Ya, terima kasih. Jadi sebagaimana yang ayat di Allah menyampaikan dalam ayat tadi bahwa hendaklah kita mengkhawatirkan ketika nanti menjadi generasi yang lemah-lemah termasuk 4 hal tadi itu. Nah, otomatis yang pertama agar kita tidak menjadi generasi yang lemah iman, maka kita harus berupaya agar iman kita itu terus kita pupuk. Artinya dengan apa? Dengan menjalankan perintah, dengan menjauhi larangan, dengan ikhlas, dengan sadar, sabar, dan dengan kesungguhan. Ini juga yang akan selalu akan menghidupkan iman kita, kan gitu ya. Nah, kemudian kita juga harus berusaha juga agar ekonomi kita juga tidak lemah, maka kita juga harus ikhtiar. Jadi begini ya, urusan ekonomi ini memang kadang sangat berpengaruh kepada memang kesehatan jiwa seseorang. Artinya termasuk juga dengan ilmu yang dimiliki, skill itu juga mungkin juga berpengaruh juga. Makanya kan Rasul di sisi lain pernah menyampaikan ya bahwa kebahagiaan seseorang itu kan dilihat dari 4 hal. Yang pertama, ketika dirinya adalah orang yang baik. Kalau memang suami istri adalah suami istri yang baik. Ya, sama-sama baiknya. Kemudian yang kedua, ketika memiliki keturunannya baik-baik. Ini juga orang bahagia. Kemudian yang ketiga, ini adalah ketika memiliki teman-teman yang baik. Kemudian yang keempat, ekonominya terpenuhi. Ya, dan tidak sampai kemana-mana. Hanya istilahnya rizkinya bisa terpenuhi, bahkan bisa melumpah ruah, tidak harus kemana-mana. Nah, 4 hal ini tentunya ini dipengaruhi oleh yang pertama ini. Jadi diri seseorang yang jiwa raganya ini sehat, ya, kemudian berpengaruh kepada sampai dia dalam kategori muslim yang soleh, ya. Jadi dalam segala hal soleh ini kan dalam kriteria kan banyak kan, ya. Berarti baik hablum minallahnya bagus, kemudian dia adalah selalu memelihara perintah, selalu dilaksanakan larangan, selalu dijauhi kan gitu. Ini orang yang soleh ini, orang yang sehat jiwa dan raganya ini bisa berpengaruh nanti anak-anaknya akan menjadi baik. Berarti orang tua itu sudah soleh, kemudian baik suami atau istri begitu ya, maka bisa diharapkan nanti anak-anaknya juga soleh. Iya. Karena jatuhnya buah tidak jauh dari pohonnya. Makanya kenapa putra-putranya Kiai kok api-api, yo macam seperti itu gitu ya. Karena nasabnya juga terjaga. Iya, karena apa ya? Memang orang tua yang soleh itu bisa menyebabkan anak-anaknya soleh. Makanya kita harus berusaha terus untuk bagaimana bisa menjadi orang yang soleh ini. Amin. Karena juga berpengaruh juga kepada teman-temannya juga akan baik juga. Karena orang jelek itu akan sungkan kalau menyedek nang wong soleh. Ya, sehingga sing jelek-jelek minggat. Kadang-kadang kita juga, saya pernah dengan teman, kemudian saya udah sungkan aku gitu ya, zaman kan golongan yang ngono, aku sungkan itu. Berarti ini kan juga kan, berarti orang-orang jelek itu akan sungkan juga dengan orang baik itu. Makanya temannya akan baik-baik, kemudian rizkinya juga tidak jauh-jauh. Wis lah, nek orang soleh niku rezeki nggak kangelan. Walaupun kekurangan pun itu banyak yang bantu, utang pun masih dipercaya kan. Tapi sudah kita bayangkan ketika jiwa raganya tidak baik, ya, terutama jiwa-jiwa yang gelap, yang hampa, ya, sifat-sifatnya itu juga nggak baik, maka tentunya ini akan berpengaruh anaknya, nang temannya juga, nang ekonominya akan kesulitan, semuanya yang diberi kesulitan oleh Allah. Karena itulah maka pribadi-pribadi kita harus selalu berusaha untuk bagaimana kita menjadi orang yang soleh. Berarti dalam setiap amal perbuatan kita, hablum minallah, hablum minannas, semuanya baik. Ya,
ikhtiar untuk menjaga keimanan kita juga terus dengan berbenah diri terus, kemudian ikhtiar untuk menjaga ekonomi agar tetap sehat terus juga dilakukan, tidak berpangku tangan, tidak hanya berdiam diri, tidak pernah ikhtiar, ya enggak gitu ya. Nah, kemudian lemah dari sisi fisik tadi juga begitu. Ya, kalau memang dia sakit ya berobat. Kalau dia memang pagi sekiranya ya dia olahraga walaupun hanya jalan-jalan walaupun setengah jam kan begitu ya. Ini berarti untuk dalam masa-masa seperti ini katanya menjaga imun kan gitu ya. Kemudian juga dengan mengkonsumsi sesuatu yang memang bermanfaat. Ya, itu kan juga ikhtiar terus gitu ya. Tapi kalau yang tidak soleh kan sembrono, yang tidak soleh itu kadang mangan ya ngawur kan gitu ya. Maka menyebabkan nanti ya sakit juga kan gitu. Nah, kemudian dari sisi ilmu juga begitu, terus setiap hari berupaya dengan dengan media apapun, apakah secara langsung, apakah kemudian dengan membaca, dengan belajar, mendengarkan apapun, berupaya terus untuk menggali ilmu dan terus. Nah, ini adalah untuk menjadikan jiwa-jiwa itu terus akan hidup, selalu hidup dan tidak akan pernah mati, yang sehingga itu akan bisa berpengaruh kepada kehidupannya seperti itu. Nah, juga harus berusaha untuk mengkikis habis sifat-sifat yang juga cenderung tumbuh dalam diri manusia. Makanya hikmah atau bisa dikatakan ya termasuk ya filosofinya juga bisa ya, bahwa kenapa untuk akikoh itu harus menyembelih kurban kan gitu ya, menyembelih kambing untuk laki-laki 2 ekor, perempuan 1 ekor. Ini kan sebenarnya kan juga itu pelajaran kepada anak yang diakikoi itu, dengan disembelihnya kambing berarti sifat-sifat yang seperti kambing yang itu juga disembelih pula ya. Karena memang dalam diri manusia itu kan cenderung ada 4 hal, sifat-sifat 4 hal ini selalu akan berkembang, yang akan berpengaruh pada dirinya. Yang pertama sifat kebinatangan tadi, sifat-sifat yang seperti kambing, sifat bahaim ya. Kemudian yang kedua sifat binatang buas, itu ada dalam diri manusia. Kemudian yang ketiga sifat yang seperti setan. Kemudian yang keempat ini sifat yang seperti malaikat. Ya. Sifat-sifat manusia yang harus kita berantas terus yang seperti binatang ya. Kepuasan binatang itu apa sih? Yaitu ketika binatang itu pokoknya habis iso mangan, iso turu, iso ngombe, iso kumpul bojo, itu sudah puas. Itu binatang itu ya. Wedhus, sapi ya itulah sudah kepuasannya di situ. Hanya menuruti hawa nafsunya. Iya, hanya itu saja. Itu kepuasannya di sana. Makanya ketika memang kita terus tidak diberantas itu, kemudian kita pelihara ya wis yo urip koyo wedhus ae wis. Ndak usah lapor, sing penting mangan, turu, kumpul bojo, selesai wis. Ndak sembahyang, ndak apa kan gitu ya. Kemudian yang kedua, ini sifat-sifat binatang buas. Kalau sifat-sifat binatang buas itu kan dia merasa puas kalau sudah bisa melemahkan musuh. Jadi kalau rakus, tamak, dia bisa melemahkan musuh, iso ngepuk musuh, iso nyokot musuh, itu sudah menzalimi yang lain. Iya. Jadi seperti binatang buas itu kadang-kadang seperti pokoknya mateni lego wis. Walaupun tidak, kadang-kadang kan tidak dimakan sih. Yang penting tapi kalau dia binatang buas pokok wis mati ya wis lego wis gitu. Makanya kalau itu kita bunuh, jiwa kita masih seperti binatang-binatang buas, maka kita hanya merasa puas ketika sudah membunuh orang, membunuh karakter orang, kita merasa puas gitu. Nah itu. Ini makanya kalau itu tidak kita berantas kan bahaya, kita menjadi jiwa-jiwa yang sakit gitu ya. Kemudian yang ketiga, ini adalah sifat-sifat setan. Sifat-sifat itu apa sih? Membuli, ngapusi, khianat. Ya, itu kan sifat-sifat setan itu. Jadi ketika ya itu tidak kita berantas, maka kita akan cenderung terus dan merasa puas manakala sudah berhasil membuli orang, bisa menjerumuskan orang, mengkhianati orang. Itu berarti sifat-sifat setan gitu ya. Nah, kemudian yang sangat kita harapkan adalah sifat-sifat malaikat. Malaikat itu akan merasa puas manakala bisa selalu dekat dengan Tuhannya. Malaikat itu kan pokoknya bisa melaksanakan perintah Allah, itu sudah puas.
Makanya malaikat itu selalu wayaf'alu nama yu'marun, selalu melakukan apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang itu kepuasannya, bisa menjalankan perintah Allah dan menjalankan, itulah kepuasan malaikat. Karena itulah maka tentunya untuk membangun jiwa-jiwa yang sehat itu tentunya yang akan berpengaruh kepada pembangunan raga, tentunya bagaimana kita juga akan bisa mengikis habis sifat-sifat kebinatangan yang hanya puasnya seperti itu, yang sifat binatang buas yang sukanya ya menghabisi lawannya, kemudian sifat-sifat setan yang sukanya yang berkhianat kepada remannya, dan bagaimana kita bisa terus memupuk sifat-sifat malaikat, yakni bagaimana merasa puas ketika sudah dekat dengan Tuhannya, bisa melaksanakan perintahnya. Itu yang nanti kalau sifat-sifat malaikat yang terus kita kembangkan, kita akan menjadi sifat jiwa-jiwa yang sehat, yang akan mempengaruhi raganya juga akan melakukan kebaikan-kebaikan seperti itu. Kiai, dari 4 hal tadi, saya merasa ada satu hal yang kemudian berkaitan dengan 4 hal tadi yang jenengan sampaikan, yaitu faktor lingkungan, Kiai. Karena bagaimanapun lingkungan tempat kita bergaul, lingkungan tempat kita tinggal itu mempengaruhi karakter kita, mempengaruhi cara berpikir kita. Nah, bagaimana kemudian cara kita memilih lingkungan yang bisa mendukung kita untuk bisa selalu memperbaiki diri, menambah ilmu, menambah iman, dan juga yang berkaitan dengan 4 hal tadi, Kiai. Ya, terima kasih. Memang lingkungan itu sangat berpengaruh kepada kepribadian orang. Makanya di Al-Quran sendiri itu kan ada surat dikatakan surat Madaniyah. Surat Madaniyah itu kan ciri-cirinya adalah yang ayatnya panjang, kemudian itu menunjukkan adalah untuk pembinaan kepada umat kan gitu. Kalau sifat kalau Makkiyah itu adalah tentang keimanan, ya, pembenahan iman istilahnya. Karena memang untuk orang Makkah itu kan sifatnya kan kasar, temperamen dan sebagainya, jadi benahi itu gitu ya. Sementara orang-orang yang di Madinah itu orangnya adalah lembut, menerima, sehingga ya membenahi keimanannya begitu. Jadi memang nun sewu antara orang kota dengan orang desa itu memang beda ya. Jadi orang kota itu adalah kehidupan yang begitu keras sehingga menyebabkan ya apapun serba cepat, serba keras gitu ya. Tapi desa yang begitu lembut gitu ya, makanya itu adalah akan berpengaruh juga nanti jadinya akan menjadi insan-insan yang lembut pula. Karena itulah kenapa mayoritas Rasulullah sendiri ketika masih kecil kemudian harus dipelihara oleh Halimatus Sa'diyah di atas gunung, ya supaya kehidupan yang keras di kota itu bisa membentuk kepribadian yang bagus ketika ada di atas gunung itu, ya, sebagaimana karakter orang-orang di gunung itu yang baik-baik itu gitu, tidak keras seperti yang di kota gitu. Nah, termasuk keberhasilan para kiai-kiai, para wali songo. Kenapa sih wali songo kan di desa-desa kabeh? Bagaimana Sunan Muria di atas sana, bagaimana ya yang Ampel dulu aja ya di atas gunung kan waktu itu ya, tapi sekarang sudah menjadi kota, Giri, dan semuanya itu kan termasuk pesantren-pesantren itu kan mesti di desa-desa. Termasuk pesantren Banyu Putih, kenapa ditaruh di Banyu Putih? Karena dulu memang itu tempatnya penjahat kan gitu ya. Kemudian tapi itu penjahat karena memang jauh dari pembawa agama. Tapi masalah karakter orangnya itu memang bagus kalau di desa itu karakternya wis pokoknya nek kadung manut sederhana dan menerima dan sebagainya, itu lebih bagus. Nah, oleh karena itulah maka sampai Rasul itu menyampaikan kepada kita kalau kita ingin bertempat aljar qobladar. Jadi milih tonggo sadurunge omah. Jadi makanya kalau kita memang ingin bertempat dimanapun, maka kita harus lihat dulu lingkungannya. Itu sebelum membeli rumah, lihat lingkungannya. Itu perintahnya seperti itu. Ya, kecuali kalau memang kita punya tujuan lain. Kalau memang kita punya tujuan lain, kita punya kekuatan, punya kelebihan untuk bisa mempengaruhi lingkungan untuk yang asalnya tidak menjadi baik, beda. Tapi ketika memang kita ingin tidak punya kelebihan istilahnya,
khawatir kita terpengaruh oleh lingkungan, Nggih, maka kita harus mencari lingkungan yang baik. Karena ya itu tadilah ibaratnya aqua nggih. Aqua itu ketika walaupun sudah dibungkus yang rapi, walaupun sudah dibungkus yang baik nggih, wis disegel, capnya bener apik. Nggih. Lah niku kan delok tempatnya bisa. Kalau dia ditempatkan di etalase mahal harganya. Tapi kalau tempatnya peceren ndak payu kan gitu ya. Itulah yang mempengaruhi lingkungan juga sangat berpengaruh. Karena itu ketika memang ternyata lingkungan tidak berpengaruh, kita memang dianjurkan untuk hijrah. Nabi pun juga disuruh hijrah itu karena apa? Ketika memang lingkungan sudah tidak mendukung, tidak kondusif, pindah saja seperti itu. Nah, di zaman milenial ini Kiai, ditopang dengan perkembangan teknologi yang begitu cepat, kadang itu juga berpengaruh pada cara berpikir, karakter dan kesehatan jiwa raga seseorang. Misalkan setiap hari kita akrab dengan gadget, dengan kita sering baca informasi melalui media sosial, yang dimana di sana mungkin jika kita tidak dapat memfilter informasi yang kita terima, ada banyak informasi yang dapat menyesatkan arah berpikir kita. Ada informasi-informasi yang memang disebarkan yang bersifat hoax, yang itu tidak benar, yang kemudian hanya ingin memancing reaksi, menimbulkan emosi. Nah, emosi yang timbul dalam diri kita karena membaca berita itu kan akhirnya mempengaruhi jiwa kita. Emosi itu berpengaruh kepada kesehatan jiwa kita ya. Akhirnya kita menjadi orang yang lebih pemarah, atau bahkan kita mendekati sifat syaitan tadi, kita membuli orang lain, kita menghakimi orang lain tanpa kita tahu benar dan salahnya. Itu bagaimana Kiai kita memfilter diri kita agar kita tidak sampai membuli orang, mendolimi orang, atau bahkan menilai orang karena informasi yang belum pasti kebenarannya Kiai. Iya. Makanya sebenarnya yang diajarkan oleh agama kita itu, ini adalah yang pertama kali untuk memfilter itu adalah istafti qalbak. Tanyakan dalam hati Anda. Sebenarnya hati kita itu adalah cenderungnya itu adalah cenderung kepada kebaikan dan kebenaran. Ya. Makanya sebenarnya kita kan sudah ngerti toh. Ketika ada informasi seperti ini, iki mosoknya ini sih, kan gitu. Harusnya kalau kita bertanya dengan melepaskan sentimen, melakukan macam, kita harus kita itu kan naluri kita itu akan bisa membedakan mana yang benar dan yang tidak. Makanya intattaqullah gitu ya dalam Al-Quran. Kalau kamu memang benar-benar bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum furqanan. Kalau kamu memang takwanya itu benar-benar bertakwa kepada Allah, sholat wis bener, ya. Wudhu dengan didukung wudhunya benar, kita belajar sing benar, semuanya sudah kita lakukan dengan baik, dengan sehingga dalam kategori kita takwa kita adalah takwa yang benar, maka yaj'al lakum furqanan. Kita akan diberi furqan oleh Allah, diberi naluri yang bisa membedakan mana yang hak dan tidak. Itu terasa, nilai itu kroso gitu loh ya. Makanya sampaikan orang-orang yang bijak itu sampai bisa menilai lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Jadi keadaan, tingkah itu lebih bisa dipercaya daripada ucapan. Gitu ya. Jadi wong niku kadang ndak didelok teko, ndak delok omonge, tapi delok teko tingkah lakunya selama ini. Bagaimana itu beliau berperilaku. Nah, rekam jejaknya selama ini. Seperti ini. Itu kita bisa membedakan. Kalau kita istafti qalbak, tanya kepada hati, berarti tidak benar, mosok sih, kan gitu ya. Masa sih Kanjeng Nabi seperti itu? Makanya kata kuncinya begitu toh. Katanya ini Islam ini loh. Rumah sepahaman saya Nabi itu tidak seperti itu kok. Wong akhlaknya Rasulullah adalah akhlak Al-Quran, kan gitu ya. Nah, Al-Quran mengajarkan bahwa ketika ada orang lain, sampai Rasulullah kan sampai dikatakan, wa in kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Wahai Muhammad, andaikan kamu itu omongannya kasar, ya, hatimu keras, maka orang-orang akan menghindar dari kamu.
Nah, itu kan disampaikan begitu. Iya. Tapi makanya itu ngomong andaikan, walau kuntalau itu kan andaikan. Dari Rasulullah kan tidak seperti itu. Rasulullah hatinya lembut, omongannya bagus, kan gitu ya. Itulah perintah Al-Quran seperti itu. Makanya ketika kita sudah melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya, takwa yang benar-benarnya, jiwa kita memang sudah jiwa-jiwa yang nafsul mutmainnah, katakan begitu, nanti akan ada furqon, ada penyaring sendiri yang bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak. Karena itulah maka tentunya kita sampaikan kepada generasi kita bahwa ayo kita kembali, mosok sih ngono, kan gitu ya. Makanya kan banyak juga meme-meme ketika ada anak melihat kemudian ojo ndelok ngono. Kanjeng Nabi lu ndak ngono. Ulama-ulama kita lu ndak seperti itu. Mosok sekarang itu ada yang antara pakaian dan ucapannya tidak sama. Itu berarti kan sebuah penipuan. Nah, melihat juga berita-berita yang kemudian tiap hari kita saksikan di televisi, di media sosial, bagaimana kemudian hal itu kalau kami pribadi merasa memang melihat kasus-kasus kriminal yang sering tayang di televisi, di berita-berita itu Kiai, anak tega menyakiti orang tuanya sebaliknya pun juga begitu. Ini kan kami rasa ada fakta, ada hal yang tidak sehat dalam keluarga itu, dalam pribadi itu, yang kemudian membuat beliau mendorong beliau untuk melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Nah, pripun niku Kiai? Apa yang harus kita kuatkan dengan melihat fenomena hari ini, banyak kejadian kriminal itu lekat erat sekali terjadi di lingkungan keluarga bahkan itu. Iya. Pripun? Nah, itu karena yang jelas keluarga yang ketika terjadi kekosongan jiwa, ketika anak kadang itu adalah miskin tauladan, itu maka akan menjadi seperti itu. Makanya tadi 4 hal yang ditentukan. Yang pertama, ketika kita adalah pribadi-pribadi yang soleh. Orang yang soleh itu kan orang yang tidak hanya hablum minallah, juga hablum minannas juga baik. Orang yang menyadari bahwa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kamu semuanya adalah pemimpin yang nanti kamu juga dipertanggungjawabkan atas kepemimpinannya. Sebagai seorang tua selalu menyadari bahwa dia nanti akan dipertanggungjawabkan tentang bagaimana memimpin diri dan keluarganya. Nah, ketika memang mereka kemudian sudah menyadari kewajibannya itu, jiwa-jiwanya sudah dihidupkan, ya, dengan banyaknya dia diajak ngaji, dikasih masukan dan seterusnya, kemudian juga dikasih contoh-contoh yang bagus bahwa seperti ini. Nah, maka dengan adanya keteladanan yang ada dalam diri seseorang itu, ini juga akan berpengaruh kepada anak dan orang lain yang akan melihatnya juga. Nah, oleh karena itulah maka kan menjadi kewajiban kita bersama, termasuk para pemimpin rumah tangga itu, untuk bagaimana terus memantau dan mengontrol anak-anak kita, yang siapapun yang ada di rumahnya. Karena apa? Semuanya itu kita sadari bahwa itu adalah tanggung jawab kita semuanya. Jangan sampai kemudian kita hanya terlena dengan kesenangan kita sampai lalai kepada memantau mereka, yang nanti pada dampaknya ini adalah tanggung jawabnya nanti di akhirat juga kepada orang tuanya juga. Kadang-kadang tidak sampai di akhirat, kadang di dunia pun dia juga sudah mendapatkan nuwun sewu kualat istilahnya. Jadi sampai sekarang itu kan ada istilah bahwa nek biyen itu biasanya kan anak kualat teko wong tua, guru murid kualat kalau gurune. Fenomena sekarang yang terjadi itu adalah sudah banyak juga orang tua yang kualat teko anake, banyak juga guru yang kualat teko murid. Ya, kenapa? Ya banyak guru yang kemudian karena sejenenge guru yang seharusnya digugu dan ditiru, tapi ternyata ngajari tidak benar kepada muridnya, akhirnya kan kualat karo murid. Orang tua yang seharusnya ngajari benar baik, yang kemudian lengah dan akhirnya ya kualat karo anake, kan begitu ya. Nah, oleh karena itulah maka kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, sebagaimana perintah dari Al-Quran juga,
ku anfusakum wa ahlikum naro ya. Nggih. Jagalah dirimu dan keluargamu dari sentuhan api neraka. Bagaimana kita menjadi orang yang peduli kepada lingkungan, kepada mereka, termasuk masing-masing kita. Manakala kita bisa peduli kepada yang terkecil dari keluarga kita, maka ini yang akan sangat mempengaruhi nanti untuk secara global semuanya menjadi baik semuanya. Jadi dimulai dari pribadi-pribadi yang baik, maka kemudian nanti akan menjadi komunitas dan komunal yang baik juga seperti itu. Insya Allah. Okay. Kiai, saya menyimak ada 3 hal yang hari ini jargon yang digaungkan, yaitu imun, aman, dan iman. Kiai, kalau imun jelas kita sudah ada panduannya dari pemerintah bagaimana caranya kita menjaga imun. Bahkan agar bertahan. Amin juga. Amin, iya. Ada 4 sekarang Kiai. Iya, nah, amin. Kalau kemudian aman, kita juga sudah banyak informasi yang disampaikan oleh pemerintah. Nah, iman ini yang Kiai kadang-kadang kita susah atau lemah untuk meningkatkan di masa pandemi ini, Kiai. Hal yang paling sederhana mungkin yang bisa kita lakukan setiap hari atau minimal untuk diri kita dan keluarga inti kita itu nopo, Kiai? Jadi untuk untuk meningkatkan iman itu tentunya ya kita terus fikir dan zikir itu yang jelas. Jadi urusan ilmu dan mengingat Allah itu yang terus harus kita lakukan. Jadi makanya kan perintah untuk zikir itu memang diperintahkan qiyaman wa qu'udan dan wala junubian terusnya ya. Zikir pada Allah dalam kondisi duduk apapun selalu ingat kepada Allah. Makanya untuk meningkatkan itu semuanya, ketika kita memang harus banyak di rumah, tidak kemana-mana, maka untuk meningkatkan iman itu seperti apa? Cobalah kita zikir, kita dalam hati kita juga Allah dan kemudian kita berpikir bahwa ini semuanya yang terjadi ini semuanya adalah memang kepastian dari Allah. Kemudian kita istighfar, perbanyak istighfar. Pokoknya lesan kita penuhi dengan zikir dengan kalimat thayyibah. Kemudian kita juga kalau bisa membaca Al-Quran, membaca apapun lah, juga berusaha memahami. Nah, ini juga yang pengalaman dulu ketika saya sempat di karantina itu kan ya, karena memang tidak bisa kemana-mana, itu yang saya lakukan. Jadi kita memang tidak ada aktivitas, ya apa kemudian aktivitas kita ya zikir, fikir. Jadi kami membawa juga beberapa buku-buku bacaan di sana, yang kemudian kami juga buka HP, ya buka yang bisa kita browsing apapun yang kita butuhkan. Nah, itu yang bisa kita lakukan, sehingga jangan sampai kemudian otak ini kemudian istirahat dengan tanpa melakukan apa-apa. Nah, ini yang akan menyebabkan ketika kemudian kosong, jiwa kita kosong, akan dimasuki yang lain. Ketika memang kita sibukkan dengan zikir, dengan fikir yang baik, maka insya Allah ini yang akan mempengaruhi juga meningkatkan kualitas keimanan kita. Gitu, ya. Nah, tapi juga jangan lupa amin tadi ya. Jadi yang terakhir amin. Jadi kita selalu berdoa kepada Allah. Artinya memang kita harus sadari bahwa memang Allah yang semuanya yang menentukan, dan jiwa yang hidup tentunya akan selalu jiwa yang sehat dan hidup selalu menerima apa yang sudah diberikan oleh Allah. Qanaah itu tadi ya, iffah itu tadi ya, menerima tadi itu. Jadi kita tidak terlalu menuntut apa yang kita inginkan. Kita harus selalu menyadari bahwa banyak hal yang kadang yang kita inginkan ternyata tidak diberikan oleh Allah. Ternyata itu yang sebenarnya yang terbaik. Karena banyak orang kadang-kadang dengan dipenuhi rizki, dengan dicukupi semuanya, malah menjadi orang yang jelek. Maka itu Allah tidak, kalau untuk kita tidak seperti itu, berarti Allah tidak ingin memberikan harta banyak-banyak menurut saya, karena mungkin ketika saya menjadi orang kaya saya kan gitu ya. Juga ada juga orang yang ketika diberikan melarat istilahnya, kemudian imannya rusak, maka diberi kaya oleh Allah. Maka diberikan kaya, karena memang dengan kaya dia seperti itu. Lah, oleh karena itulah maka yang terbaik kita kan bagaimana kita berusaha untuk terus tetap menerima apa yang sudah menjadi takdir Allah untuk dan kita, mensyukuri apa yang sudah kita dapatkan, dan insya Allah
ketika itu yang berada dalam diri kita terus update terus, kita di-upgrade terus lah keimanan kita dengan cara selalu mensyukuri apa yang sudah kita dapatkan dan terus berusaha melaksanakan perintah, menjauhi larangan, dan kita terus berusaha untuk fikir, zikir dan melakukan apapun yang bisa kita lakukan, maka ini yang akan menghidupkan jiwa-jiwa yang sedang ada masalah ini seperti itu. Kiai, sebelum ngaji ini kami akhiri, ada closing statement untuk pemirsa ngaji Selosan di rumah. Monggo. Ya, terima kasih para pemirsa semuanya. Jadi benar kata pepatah mengatakan mensana in corpore sano, ya. Jadi di dalam tubuh yang sehat tetap ada terdapat jiwa yang kuat. Jiwa yang sehat, al-aqlus salim fil jismi salim. Maka dalam masa yang seperti ini, masa katanya gelombang kedua pandemi yang katanya lebih dahsyat daripada serangan-serangan awal, kita harus tetap, kita punya Allah, semuanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hidupkan jiwa kita untuk terus kita berzikir, kita banyak mengingat Allah, kita laksanakan perintah, jauhi larangan. Kemudian dari kesehatan kita juga selalu kita jaga, jangan lupa kita juga terus memelihara kesehatan tubuh dengan makan yang baik, dengan gizi yang cukup dan seterusnya. Kemudian protokol kesehatan juga tetap ikhtiar kita lakukan, karena dengan kita ikhtiar yang semaksimal mungkin, insya Allah akan bisa menjadikan keberhasilan itu juga menjadi maksimal. Dan jangan lupa bahwa karena semua yang terjadi di dunia ini adalah Allah yang menentukan, maka selalu berdoa kepada Allah bagaimana kebaikan untuk kita semuanya, kesehatan untuk kita, dan kesuksesan di dalam menghadapi segala hal untuk kita di masa-masa yang akan datang. Itulah yang harus tetap kita lakukan. Jadi istilahnya kita harus tetap istiqomah, kita harus tetap istikharah, mohon pada Allah mana yang bagus, dan bagaimana kita harus tetap mendekatkan diri kepada Allah untuk bisa diberi yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Kiai Haji Ahmad Husairi, Wakil Rois PCNU Kabupaten Lumajang, atas ilmu yang telah diberikan kepada kita semua. Baiklah pemirsa sekalian, tibalah kita di penghujung acara. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad Husairi tadi membawa kemanfaatan dan keberkahan bagi kita semua dan dapat kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari Kiai. Insya Allah kita akan berjumpa kembali pada Senin malam Selasa minggu yang akan datang. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan untuk terus mengikuti ngaji Selosan ini pada setiap minggunya. Jangan lupa kami ingatkan untuk follow akun Fanspeak PCNU Lumajang agar sahabat-sahabat semua di rumah dapat mengikuti update ngaji Selosan serta kegiatan-kegiatan keagamaan yang diselenggarakan oleh PCNU Kabupaten Lumajang. Akhirul kalam, kami selaku pembawa acara mohon maaf atas salah dan hilaf selama acara ini berlangsung. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, nikmat, dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina, rabbi wafiqna wa fiqhum lima tartadi minka qarfilan karuma warzuqil kulla halalan daima wa haqqil ulama. Allahumma ya Allah ausil wa taqabbal wa ja'al misra sabima qara'na min at-tahlil wa ghairihi ya Allah alladhi qara'na fi hadal majlis hadiyatan wasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah li sayyidina
sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami' abai wa sallallahu alaihi wasallam wa syuhada wa sholihin jami' abaina wa ummahatina khususan jami' amasi jami' ulama wa khususan ila hadratir ruhi ya Haji Abdurrahman Wahib ya masyayikh alladzina Allahumma fir lahum warhamhum wa'fi wa'fu anhum ya Allah innaka ala kulli syai'in Allahumma ya Allah ij'al sabab dzalika nuran yadaihim innaka ala kulli syai'in qadir rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin sallallahu alaihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Terima kasih Mas Toh dan kepada para pemirsa, segala kebaikan dari Allah, kekurangan dari kami. Kami juga ingin mengakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.